Halo sahabat profesional, berjumpa kembali di channel YouTube saya, Jose Alfonso, trainer profesional. Dalam serial strategic marketing, saya akan sharing yaitu strategi 3C model yang dikembangkan oleh Kenichi Ohmae. Saksikan video ini sampai selesai. Trisi model strategik dikembangkan oleh Kenichi Ohmae. Ini seorang orang Jepang ya, begitu sahabat sekalian ya. Dan ini banyak dipakai oleh perusahaan-perusahaan Jepang dalam mengembangkan strategi bisnisnya. Nah, karena dibilang 3C berarti Anda mesti tahu apa itu 3C. Jadi di sini ya. Jadi fokusnya di sini adalah pertama, tujuan utama 3C model adalah melayani kebutuhan permintaan pelanggan daripada pemegang saham perusahaan. Perusahaan harus benar-benar tertarik pada pelanggan secara otomatis menjaga para pemegang saham. Jadi fokusnya kepada pelanggan. Nah, kita lihat di sini ya. Jadi dalam strategi 3C model ini faktor-faktor tersebut dapat diintegrasikan ya. Apa saja? Aspek pertama customer menjadi fokus. Kedua, kompetitor. Yang ketiga, corporation, yaitu internal perusahaan Anda. Dan bagaimana tiga ini diintegrasikan dalam aspek strategis untuk mempunyai keunggulan yang kompetitif dan berkelanjutan, sahabat sekalian. Jadi ini penting sekali sahabat sekalian ya, di dalam mengembangkan 3C model ini. Ya, pertama sahabat sekalian ya, aspek kita kepada customer. Nah, strateginya karena ingin memenuhi kebutuhan. Berarti di sini sahabat sekalian, Anda harus mampu berkomunikasi dengan pelanggan Anda dari segi customernya. Biasa ya, mengenali apa? Biasa kan mengenali kebutuhan, keinginan, harapan dari customer Anda kan gitu ya. Apa saja terkait dengan produk, price, place, promotionnya. Nah, itu digarap sahabat. Baru aspek-aspek lainnya, aspek integrasi. Jadi tangkap dengan jelas suara dari pelanggan Anda. Nah, itu ya, kenali gitu ya suaranya. Jadi disebutnya voice of customer Anda. Kemudian berusaha memenuhi apa yang menjadi kebutuhan. Karena ingat sahabat sekalian, customer Anda setiap hari, setiap bulan terus berubah karena mereka juga bersaing di luar sahabat sekalian. Apalagi Anda bermain business to business, benar-benar dikenali di mananya kan begitu ya, perubahan pasar seperti apa customer Anda dilihat semuanya ya, supaya customer Anda perilakunya semuanya aspek dilihat ya, perkembangan teknologi yang dikembangkan. Jadi disinilah Anda mampu menangkap suara dari pelanggan dengan baik dan dideskripsikan dengan baik, lalu dikembangkan, keluarlah nanti strategi produk Anda seperti apa, strategi pricing seperti apa, strategi promo seperti apa, strategi pricingnya seperti apa. Nah ya, placing dan ini 4P-nya biasa ya. Lalu kemudian prosesnya juga, people-nya, kemudian aspek physical evidence-nya, wah tampil semuanya. Jadi terus mengembangkan diri sahabat sekalian. Begitu ingat ya, customer terus berubah. Jangan berpikir customer Anda sama kemarin, tahun lalu, nggak ada sahabat sekalian. Jadi bagian marketing harus bisa berkomunikasi. Nah, berkomunikasi. Lalu tahap kedua apa? Nah, marketing di sini setelah menganalisis pasar dengan jelas, mulai survei yang ada, mulai Anda merespon pasar tersebut, memberikan feedback, membaca dengan feedback, lalu pengaruhi mereka dengan baik, sahabat sekalian. Ya, itu menjadi pentingnya 3C model. Saksikan video ini sampai selesai dan selalu ingat sahabat sekalian, subscribe, klik loncengnya, beri tanda like, kemudian kasih komen positif, lalu share video ini kepada sahabat-sahabat lain supaya mereka juga bisa belajar berbagai strategi marketing. Nah, yang kedua yaitu memperhatikan namanya kompetitor. Kompetitor Anda, ingat kalau Anda bersaing di pasar sempurna, itu lebih keren lagi, lebih asik ya. Pergerakan mereka, cari informasi apa yang dilakukan kompetitor Anda. Perhatikan ya, ini customer, ini kompetitor Anda. Perhatikan baik-baik mereka. Apa yang sedang mereka lakukan, petakan semua dengan baik. Bila perlu cari informasi tentang kompetitor Anda sebaik mungkin, dengan cara apapun. Tentu beretika sahabat sekalian ya. Menggali apa yang dilakukan, reaksi kenapa kok jadi mereka disukai oleh customer Anda kan gitu ya. Mereka tertarik gitu ya, karena mereka ingin merebut kan gitu ya customer yang milik Anda. Jadi mereka akan bereaksi terus, membujuk. Jadi membujuk supaya mereka berpindah kepada kompetitor Anda. Jadi perhatikan baik-baik apa yang mereka lakukan. Jadi orang marketing, orang sales benar-benar melihat apa yang mereka lakukan. Ya, Anda bisa cari informasi. Jadi intinya cari informasi kompetitor Anda. Lihat apa yang mereka sedang lakukan, gerakan mereka seperti apa. Nah, di sini terjadi konsep namanya marketing intelligence squad. Cari semuanya dengan baik sahabat sekalian ya. Nah, ini yang disebut namanya perhatikan dari segi kompetitor Anda. Selain customer, perhatikan kompetitor Anda, karena dia jangan lebih dulu merespon gitu sahabat sekalian ya.
Lalu kemudian baru ke aspek ke corporate Anda, corporation Anda. Ini penting sekali sahabat sekalian ya. Bagaimana Anda bereaksi, pertama bereaksi terhadap customer Anda. Nah, bagaimana merespon, menangkap peluangnya dan mengisi dengan cepat. Yang kedua, waktu Anda bereaksi terhadap customer Anda, memberikan reaksi positif. Kedua, perhatikan gerakan dari kompetitor Anda, saling memetakan. Kalau mereka lebih bagus, maka lebih bagus lagi, dan seterusnya. Ini kreatif, dan itulah bisnis sahabat sekalian. Anda harus memetakan, ya. Begitu Anda memetakan, ingat, memetakan biasa bisa menggunakan basic analysis. Lalu kedua, ketika Anda sudah tahu letaknya di mana, Anda bisa kejar dengan SWOT analysis, lalu kembangkan di situ aspek marketing Anda. Dan dari sinilah jelas semuanya ya. Jadi ketika Anda sebagai pemimpin di sini bisa mempertanyakan kepada tim Anda begitu ya. Bagaimana voice of customer Anda? Bagaimana kompetitor Anda? Dan akhirnya bagaimana kesiapan dari perusahaan kita untuk merespon, untuk bereaksi terhadap reaksi dari customer atau reaksi dari kompetitor. Sahabat sekalian, semoga video ini bermanfaat bagi Anda. Semoga sukses. God bless you.